Assalamualaikum sahabat pujian muslim semuanya. Wah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Baiklah, kali ini kita akan bahas sebuah masjid yang desainnya sangat mirip dengan Taj Mahal di India sana. Sudah pada tahu kan? Siapa sih yang nggak tahu Taj Mahal? Ini dia Masjid Ramli Musofa. Sebelum kita bahas, ada kabar duka dari masjid ini, yaitu pendiri masjid ini, Bapak Haji Ramli Rasidin, telah wafat pada usianya yang ke-75 tahun. Mari kita doakan semoga semua amal ibadah beliau diterima dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, ini adalah masjid peninggalan beliau sebagai kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Islam dan terhadap keluarganya. Kecintaan terhadap keluarganya tertuang dalam nama masjid ini. Ya, nama masjid ini merupakan singkatan dari nama beliau dan nama anggota keluarganya. Lokasi masjid ini terletak di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara, tepat di tepi Danau Sunter. Kalau Anda pertama kali ke sini, maka terlihat deretan rumah mewah yang berjejer sepanjang jalan ini. Anda tidak akan menyangka ternyata salah satu dari deretan tersebut adalah masjid ini. Ya, sejatinya komplek ini merupakan kawasan rumah elit. Namun, dengan ketulusan almarhum untuk membangun dan mewakafkan masjid yang megah ini, maka para pengguna jalan bisa berhenti untuk sholat dan istirahat sejenak di sini. Nah, apa saja yang membuat masjid ini mewah dan unik? Yuk kita bahas. Diresmikan pada tahun 2016 oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasruddin Umar, masjid ini memiliki daya tarik tersendiri. Ya, desain bangunannya yang terinspirasi dari Taj Mahal yang ada di India membuat masjid ini sangat megah dan unik. Hal ini mengundang daya tarik banyak orang, termasuk pasangan artis yang melakukan foto prawedding di masjid ini. Selain itu pula, walaupun luasnya yang hanya 200 meter persegi, namun terdapat jalur yang memutari masjid ini yang menghubungkan pintu masuk dan pintu keluar. Mirip drive-thru ya. Wah, mewahnya. Menurut kami, masjid ini sebenarnya terdiri dari 4 lantai. Namun, karena salah satu lantainya seperti tidak masuk hitungan, jadilah disebut 3 lantai. Nah, kenapa sih tidak masuk hitungan? Yuk kita coba cari tahu nanti ya. Di bagian tengah terdapat tangga yang besar menuju ruang sholat utama, sementara di kanan kirinya adalah tempat wudhu. Sebelah kanan tempat wudhu pria dan sebelah kiri tempat wudhu wanita. Adapun untuk toiletnya terpisah dari tempat wudhu. Nah, toiletnya ada di bagian samping masjid ini. Di sepanjang dinding masjid ini terdapat tulisan ayat Al-Quran yang ditulis lengkap dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Contohnya, di dinding pagar masjid ini terdapat ayat Al-Quran surat Al-Qari'ah yang menerangkan tentang hari kiamat. Selanjutnya, di sepanjang tangga utama, di kanan dan kirinya terdapat tulisan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah lengkap dengan terjemahannya. Selanjutnya, pada dinding kaca di depan tempat pengimaman terdapat juga tulisan surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya, di bagian dalam kubah masjid ini, di atas sana, dilengkapi dengan kaligrafi surat Al-A'la. Tempat wudhunya sangat support sekali untuk penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari adanya tempat duduk di tempat wudhu. Selain itu, tepat di atasnya terdapat penjelasan mengenai tata cara wudhu, mulai dari niat hingga doa setelah wudhu, lengkap dengan gambar petunjuknya. Benar-benar detail sekali ya. Jarang-jarang loh ada masjid yang sampai menerangkan seperti ini. Oh iya, buat Anda yang tidak biasa dengan wudhu sambil duduk, Anda bisa maju sedikit, nanti kemudian ambil ke kiri. Nah, di sini ada tempat wudhu yang berdiri. Selanjutnya, setelah wudhu, Anda tinggal lurus ke depan. Di sebelah kiri nanti ada tangga menuju ruang sholat utama. Dan di sebelah kanannya ada tempat penitipan sepatu yang bisa diakses dari luar. Sementara, kalau lurus ke depan, terdapat ruang sholat bagian bawah.
Nah, dari sini terlihat masjid ini telah dilengkapi lift di tiap lantainya. Mewah sekali ya. Ups, jangan salah, lift ini diperuntukkan khusus untuk penyandang disabilitas. Oh iya, di sini terdapat banyak mukena. Ups, mungkin ini tempat sholat wanita ya. Ya udah, yuk kita langsung lanjut ke atas saja. Nah, ini dia nih ruang sholat utamanya. Yang paling membuat kesan megah adalah tiang penyangganya ini. Tiang ini menjulang sangat tinggi sampai ke kubahnya. Selain itu, di tiap sisi ruang sholat utamanya terdapat pintu-pintu yang mengarah keluar. Pintu-pintu ini bisa untuk melihat pemandangan di luar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita naik ke lantai atas ya. Tangga ini tinggi sekali, mungkin antara 7-8 meter. Saya rasa naik 2 lantai ya. Oke, nah sudah sampai. Beginilah di lantai atas ini. Di sini terlihat jelas batu marmer yang menjadikan lantainya benar-benar mewah. Selanjutnya masih terdapat tangga untuk naik ke atas. Nah, ternyata ini dia nih yang dijadikan spot untuk berfoto selfie. Tepat di atap masjid ini, kita bisa naik ke sini, terdapat berbagai spot foto selfie. Namun, sayang sekali, wah, kunci. Mungkin karena situasi COVID, jadi tidak bisa dibuka. Baiklah, tidak masalah. Yuk, kita langsung saja turun ke bawah ke bagian serambi masjid ini. Di serambi sebelah kiri, terdapat beduk dan tangga yang terdapat tulisan lafaz azan. Sementara di serambi sebelah kanan terdapat monumen peresmian masjid. Baiklah, itu dia ulasan singkat kami mengenai Masjid Ramli Mustofa ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa baca bagian deskripsi video ini ya. Masih banyak lagi video masjid unik lainnya yang akan kita sajikan. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.